utamanya jahe, gula pasir, ada rempah-rempah. Di antaranya rempahnya kami menggunakan kapulaga, cabai Jawa, lada hitam, kemudian kayu manis, kayu masohi, terus biji pala, pandan, serai. Suara mesin penguat tutupan botol berpeletok di sebuah rumah di kawasan Setu Babakan, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meski suaranya tak sekeras mesin industri di pabrik raksasa, namun putaran skrup besinya terdengar di seluruh ruangan dalam rumah berukuran besar itu. Maklum, itulah satu-satunya mesin yang beroperasi di sana. Selain itu, hanya deretan dandang besar dengan kompor gas yang siap menyala kapan saja dibutuhkan. Mesin penguat tutupan botol tersebut juga merupakan titik terakhir dari proses pembuatan minuman khas Betawi, bir peletok. Industri rumahan ini sudah dirintis oleh Endang Suratman sejak tahun 2014. Mulanya, ia hanya ingin melestarikan bir peletok sebagai salah satu warisan kekayaan tak benda masyarakat Betawi. Bir peletok ini kan warisan budaya ya, warisan budaya. Kemudian bir peletok ini merupakan salah satu dari kearifan budaya lokal. Itu saya berkeinginan untuk menjaga, melestarikan kearifan budaya lokal itu, yang memang salah satunya dari bir peletok yang secara kapasitas saya mampu untuk membuatnya. Ya awalnya saya nggak berpikir untuk ke ekspansi lebih luas, tapi alhamdulillah sampai saat ini bir peletok mulai dikenal dan mulai digemari banyak orang. Barangkali kesadaran untuk kembali mengakar pada budaya sendiri yang terus digaungkan turut membuat peminat bir peletok semakin laris. Endang Suratman pun menggeser misinya dari sekedar merawat tradisi kepada misi bisnis dan tujuan ekonomis. Awal mula saya bikin bir peletok itu di 2014, kebetulan bahan-bahan masih lumayan bisa dibilang terjangkau ya, murah gitu. Itu lebih kurang 1 jutaan itu udah bisa kita produksi, dari mulai botolnya, rempah-rempahnya, jahenya, gulanya gitu. Semuanya dengan angka 1 juta kita udah bisa naik produksi. Makin lama orang makin banyak tahu, makin banyak kenal, dan makin banyak yang gemar gitu. Karena memang bir peletok ini juga ternyata banyak manfaatnya untuk badan gitu, untuk tubuh gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini yang penggemarnya itu makin banyak gitu. Ya kita turut bangga ya, namanya budaya kita, budaya-budaya orang Jakarta, baik kita orang Betawi. Bangga Mas, semakin berkembang, semakin orang-orang tahu minuman tradisional kita. Bangga Mas. Nama bir peletok sendiri mungkin terdengar aneh bagi para pecinta bir, minuman penghangat dari Eropa. Karena para penenggak minuman penghangat badan tersebut mungkin hanya mengenal Guinness, angker bir, bir bintang, atau bir hitam. Tidak ada bir peletok dalam kamus perminuman mereka. Kalau saran saya, orang-orang yang belum pernah nyoba bir peletok harus nyoba Mas. Karena satu, banyak khasiatnya, buat kesehatan tubuh, buat imun tubuh, itu bagus Mas. Jadi buat orang-orang yang belum nyobain, saran saya silakan dicoba bir peletok SB. Bir peletok memang berbeda 180 derajat dari bir Eropa.
Bahan pembuatan bir peletok bebas dari alkohol dan hanya mengandalkan rempah khas Nusantara. Bahan utamanya jahe, gula pasir, ada rempah-rempah. Di antaranya rempahnya kami menggunakan kapulaga, cabai Jawa, lada hitam, kemudian kayu manis, kayu masohi, terus biji pala, pandan, sereh. Kemudian untuk pewarnaan merahnya itu kita menggunakan yang namanya kayu secang. Nah, dari kayu secang itu kita dapetin warna merahnya itu yang memang kalau durasi durasi perebusannya maksimal atau kita mendapatkan bahan yang bagus dari secang itu merahnya cakep banget gitu. Lantas, bagaimana minuman yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI ini menggunakan nama bir? Minuman beralkohol yang merupakan zat yang diharamkan dalam urusan sertifikasi halal. Menurut penuturan ahli sejarah dan tokoh masyarakat Betawi, nama bir merujuk pada sejarah awal pembuatan bir peletok. Diceritakan bahwa minuman ini memang sengaja diciptakan oleh masyarakat Betawi pada masa kolonial sebagai tandingan atas minuman bir yang biasa disajikan dalam perayaan atau pesta warga Belanda kala itu. Tak mau kalah dengan para warga kolonial, masyarakat Betawi pun menciptakan minuman penghangat badan dengan menyerap nama bir, minuman penghangat badan kaum kolonial kala itu. Sementara kata peletok disebut-sebut mengacu pada bunyi-bunyian saat tutup botol dibuka atau juga benturan batu es dengan gelas ketika minuman ini disajikan dalam bentuk dingin. Bir peletok ini merupakan salah satu minuman tradisional khas Betawi, khas Jakarta. Sudah mengantongi sertifikasi halal MUI. Jadi insya Allah nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu ragu lagi. Di dalam bir peletok pun alhamdulillah banyak banget gitu khasiatnya. Salah satunya menjaga metabolisme tubuh, melancarkan peredaran darah, menghangatkan badan. Bahkan dulu mantan gubernur kita Pak Anies Baswedan itu pernah bercerita bahwa ketika beliau itu beraktivitas itu baik di dalam maupun di luar ruangan, itu dengan bir peletok itu bisa menjaga kenormalan suhu tubuh gitu. Kalau misalnya kita di AC atau di ruangan dingin, itu bisa tidak ikut dingin badan kita gitu, dan dijaga tuh oleh jahe itu, oleh bir peletok itu. Kemudian ketika dia di dalam pada suhu panas di luar ruangan, itu pun badan kita nggak panas gitu, jadi stabil gitu. Itu testimoni beliau. Jadi alhamdulillah kata beliau ketika dia beraktivitas sebagai gubernur dengan bir peletok itu kesehatan beliau terjaga gitu. Sejak saat itu, bir peletok menjadi minuman tradisional khas masyarakat Betawi. Ia disajikan dalam acara-acara khusus seperti sunatan, perkawinan, dan bahkan acara-acara yang berkaitan dengan kematian. Dari acara-acara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia itu, bir peletok menjadi suguhan wajib dalam acara perkawinan. Bahkan, bir peletok wajib diminum oleh kedua mempelai setelah melakukan prosesi tangas atau mandi uap. Boleh dibilang, bir peletok adalah minuman herbal yang menyehatkan karena terbuat dari rempah Nusantara yang menyehatkan. Bahkan saat pandemi COVID-19 pada 2020 lalu, bir peletok menjadi sangat laris karena dipercaya mampu menangkal virus mematikan itu. Sebagai minuman yang menyehatkan, proses pembuatannya bir peletok juga jauh dari senyawa kimia. Rempah-rempah yang sudah disiapkan dengan cara diiris atau diparut, dilarutkan dalam air, lalu disaring sehingga menghasilkan minuman segar. Warna merah kecoklatan yang mirip dengan minuman bir beralkohol
bercampur anggur berasal dari kayu secang dan daun pandan. Campuran dari semua rempah Nusantara itu menghasilkan ekstraksi dengan aroma dan rasa yang khas. Dari bahan-bahan ya, bahan-bahannya bahan-bahan terpilih juga mas. Nggak boleh sembarangan, dari jahe, dari rempah. Kalau salah-salah nanti rasanya juga mengecewakan juga mas. Beda gitu. Selain tidak mengandung bahan yang mengandung alkohol, bir peletok juga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Campuran rempah yang merupakan bahan pokok pembuatannya menghasilkan senyawa fenol antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Jadi, ketika sahabat Nusantara mengonsumsi bir Eropa menyebabkan mabuk, bir peletok justru menghasilkan efek yang bagus untuk kesehatan. Tak kenal maka tak sayang ya, gitu. Pada prinsipnya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya berharap ya kalau untuk masuknya minuman-minuman dari luar itu kan udah banyak ya gitu, udah banyak. Berdayakanlah gitu produk-produk, cintai produk-produk dalam negeri, terutama kearifan lokal, kearifan budaya lokal. Toh secara manfaat sangat banyak manfaatnya, kemudian juga bisa menolong UMKM, pelaku-pelaku usaha seperti kami untuk lebih bisa dikenal di lebih luas gitu. Pada akhirnya, bir peletok yang sudah melintasi masa dan waktu akan tinggal sebagai cerita jika kita sendiri abai pada eksistensinya. Preferensi pada minuman dari luar negeri adalah belati paling tajam yang secara perlahan mengiris nadi kehidupan bir peletok, warisan budaya para leluhur masyarakat Betawi sekaligus kekayaan tanah Nusantara. Selagi rumah produksi kami bisa bersaing dengan minuman-minuman yang lain, atau katakanlah kita bisa berimprovisasi gitu dengan produk kita sendiri, ya insya Allah bisa bersaing dan bisa meningkat di masa yang akan datang. Dari Ibu Kota DKI Jakarta, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia.